Pada video kali ini kita akan membahas tentang inline CSS dan internal CSS. Nah, yang pertama inline CSS. Inline CSS adalah kode CSS yang dituliskan langsung di dalam tag pembuka HTML menggunakan atribut style. Nah, yang akan ditata dari suatu elemen itu antara lain sebagai berikut: warna depan, warna belakang, latar belakangnya, outline, margin, padding, huruf, border, dan lain sebagainya. Nah, sekarang mari kita lihat inline CSS contohnya, contoh programnya. Nah, sekarang kita buka notepad kita. Nah, ini adalah kode program yang berisikan inline CSS. Nah, ini banyak, tapi sebenarnya cuman paragrafnya saja yang banyak. Nah, kita mulai saja. Yang pertama diawal dengan tag HTML, kemudian tag HTML buka, kemudian tag head buka, kemudian masukkan judulnya, tag title buka. Nah, karena kita belajar inline CSS, maka saya buat judulnya inline CSS. Kemudian tag title tutup, kemudian tag head tutup, kemudian masuk ke body. Nah, seperti yang kita bahas sebelumnya, inline CSS berada langsung di body style-nya. Nah, ini adalah inline CSS yang ada di program ini. Yang pertama, body style sama dengan warnanya merah, marginnya 0px, bordernya 10px solid black, paddingnya 20px, outline-nya 5px solid yellow, outline offsetnya 100px. Nah, sekarang masuk ke isinya. Kita buat H1, ini buat judul kecil, tag H1 buka, kemudian belajar inline CSS, kemudian tag H1 tutup. Nah, masukkan paragraf yang pertama. Ini untuk paragraf yang pertama. Nah, kemudian di sini ditambahin lagi CSS-nya dengan base style, artinya gaya dari paragraf ini, sama dengan warnanya hijau, marginnya 0px 50px. Kemudian masuk ke paragraf yang kedua, the Internet of Things. Kemudian muncul lagi CSS-nya untuk mengatur ukuran hurufnya 32px, warnanya warna magenta. Kemudian masukkan lagi kata-katanya. Nah, itu untuk paragraf yang kedua. Kemudian kita tutup, tag p tutup. Nah, ini untuk paragraf baru. Di sini tidak ada lagi CSS-nya tambahan, cuman pure paragraf baru. Tag p buka, kemudian the Internet of Things dan bla 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 bla. Kemudian setelah selesai isi dari paragrafnya, kita tutup dengan tag p tutup, kemudian tutup bodinya dengan tag body tutup, dan terakhir tutup HTML-nya. Nah, mari kita simpan dan kita lihat bagaimana hasilnya. Jangan lupa menyimpannya dalam bentuk .html. Nah, ini adalah hasil dari kode program kita. Seperti yang tadi, paragraf yang pertama itu bertuliskan warna merah, paragraf yang kedua warna hijau, dan ini tadi ada diatur di CSS yang kedua. Kemudian ini sama seperti paragraf yang pertama. Ini adalah bordernya, dan ini adalah outline-nya.
Nah, itu adalah contoh dari inline CSS. Nah, sekarang kita lanjut ke internal CSS. Nah, internal CSS adalah kode CSS yang dituliskan di dalam tag head menggunakan tag style. Ini adalah sebuah pengatur menu, dan dalam pengatur menu ada beberapa yang dilakukan: menghilangkan penomoran, membuang spasi sebelah kiri dari tag, membuang jarak ke tepi browser, membuat lebar link 25% dari web browser, membuat perataan link di tengah, membuat warna link menjadi merah ketika mouse di atas link, membuat jenis huruf link menjadi Verdana dengan dasar 10 bit, dan menghilangkan garis bawah semua link. Nah, selanjutnya seperti yang tadi, mari kita melihat contoh dari sebuah kode program yang CSS-nya itu internal. Nah, ini adalah contoh program dari internal CSS. Seperti tadi kita lihat, internal CSS itu letaknya langsung di tag head. Nah, ini adalah internal CSS yang ada pada program ini. Nah, mari kita bahas satu persatu. Seperti biasa, diawali dengan struktur HTML yaitu doctype HTML. Kemudian tag buka HTML, lanjut ke tag head buka. Kemudian kita masukkan judul, tag titel buka dengan judul internal CSS, dan tag titel tutup. Kemudian kita masuk ke bagian CSS-nya. Nah, jadi di sini langsung bagian pertama itu langsung mengatur dari programnya. Yang pertama, seperti yang tadi, kita awal dengan style. Nah, tag style buka. Kemudian kita mengatur penomoran. Ini list style type none, tidak ada penomoran berarti. Kemudian paddingnya 0, marginnya juga 0. Kemudian kita lanjut mengatur dari teksnya dengan width-nya 25%, teks lainnya center di tengah. Kemudian lanjut ke pengaturan bodinya, dengan bodinya yang diatur cuma marginnya itu 0. Kemudian ke masalah huruf, sini kita menggunakan huruf Verdana. Nah, dengan ukurannya 10 bit dan displaynya block. Ingat, ketika membuat CSS, ketika kita selesai mengatur, ketika ingin mengatur itu diawal dengan tanda buka kurung ini, tanda buka kurung awal. Setelah selesai, tutup dulu pakai tanda tutup kurung awal, baru lanjut mengatur selanjutnya. Jadi satu-satu dia pakai ditutup. Nah, selanjutnya itu mengatur warnanya itu merah dan background colornya hitam. Kemudian mengatur gambarnya itu marginnya 50 px, bordernya 5 px solid green. Kemudian footer itu bagian bawah, kata-kata atau paragraf yang ada di bawah, yang warnanya itu coklat. Kemudian fontnya di 12 bit, jenis hurufnya Verdana. Kemudian berada di tengah, center. Nah, karena sudah selesai CSS-nya, kita tutup dengan tag style tutup. Nah, sekarang kita tutup juga bagian head tutup. Kemudian lanjut ke bagian bodinya, isi dari program kita. Tag body buka, kemudian masukkan, di sini hanya memasukkan
link. Yang pertama link home, kedua link product, contacts, login. Nah, selanjutnya ini memasukkan gambar. Tag div buka, kemudian image thoughts, ini adalah namanya, nama dari gambar yang akan kita masukkan. Kemudian tutup, tag div tutup. Nah, di bagian footer tadi kita menambahkan sedikit kata-kata, yaitu div kelas sama dengan footer, dan inilah adalah isi dari footernya, Medan 2021. Kemudian kita tutup, tag div tutup. Nah, sampai di situ isi bodinya, maka kita tutup dengan tag body tutup, kemudian tutup kode HTML-nya, tag HTML tutup. Selanjutnya setelah disimpan, mari kita buka dengan mesin pencari kita. Nah, ini adalah hasil dari kode program yang tadi. Nah, dapat kita lihat ini yang kita masukkan di awal. Nah, ketika mouse berada di atas link, backgroundnya itu akan berubah menjadi hitam dan tulisannya berubah menjadi merah, seperti yang kita atur di CSS tadi. Ketika diklik, ini belum terjadi apa-apa karena belum ada lanjutannya. Nah, ini adalah gambar yang kita masukkan tadi sesuai dengan padding dan bordernya. Bordernya tadi kita buat warna hijau. Nah, ini ada warna hijau di pinggir-pinggirnya. Kemudian ini adalah footernya, berada di tengah. Nah, itu adalah contoh dari internal CSS. Nah, demikianlah kode program untuk video kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya bisa Mansur pamit undur diri. Salam.